kritis, tema yang saya ambil tentang berita. Langkah-langkah pembaca kritis di sini ada 6 ya. Langkah yang pertama, keterampilan menginterpretasi adalah keterampilan yang digunakan untuk memahami dan mengungkap makna atau arti secara luas dari berbagai situasi, data, atau peristiwa. Contoh dari berita yang saya ambil, cara mantan gubernur Papua Lukas NMB, Stefanus Hoerenning dituntut 5 tahun penjara diduga terbukti bersalah merintangi penyidikan KPK di kasus korupsi. Terdakwa Stefanus Hoerenning telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwa tunggal dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Stefanus Hoerenning dengan pidana penjara selama 5 tahun. Langkah yang kedua, keterampilan menganalisis adalah keterampilan untuk mengidentifikasi dan menghubungkan pernyataan konsep atau deskripsi untuk mengekspresikan keyakinan, penilaian, alasan, atau opini. Contoh dari teksnya, dari teks berita, adanya pernyataan dari jaksa mengenai tuntutan yang dibacakan yaitu terdakwa Stefanus Hoerenning telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Stefanus Hoerenning dengan pidana penjara selama 5 tahun. Opini kedua, mengenai surat panggilan penyidik KPK kepada Lukas NMB tersebut. Dalam pertemuan ini, Lukas NMB menyatakan akan memenuhi panggilan penyidik KPK dengan mengatakan ingin menghadap. Namun saat itu terdakwa mencegah Lukas NMB untuk memenuhi panggilan penyidik KPK dengan memberi arahan tidak usah hadir, dengan alasan akan ditangkap dan dengan alasan sakit, jelas jaksa KPK. Opini ketiga, pada 11 September 2022, kata jaksa, Hoerenning juga menyampaikan soal kebutuhan pengarahan massa. Jaksa mengatakan massa itu diarahkan ke Mako Brimob Jayapura. Jaksa menyebut skenario yang dirancang oleh Hoerenning tersebut berhasil. Jaksa mengatakan KPK gagal memeriksa Lukas NMB pada 12 September 2022 dan ribuan orang melakukan dokumentasi demonstrasi di depan Mako Brimob Jayapura. Langkah yang ketiga, keterampilan menginferensi. Keterampilan ini mengidentifikasi elemen yang diperlukan untuk menarik kesimpulan yang masuk akal, membuat dugaan dan hipotesis, dan mempertimbangkan informasi yang relevan. Contoh dari beritanya, kesimpulan sementara mengenai kasus korupsi yang dilakukan oleh pengacara mantan gubernur Papua Lukas NMB, Stefanus Hoerenning, memang benar adanya. Terdakwa Stefanus Hoerenning telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Dia didakwa secara aktif berperan dalam merintangi hingga berupaya mengagalkan penyidikan kasus korupsi yang dilakukan KPK, sehingga sebagaimana dalam dakwaan tunggal, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Stefanus Hoerenning dengan pidana penjara selama 5 tahun. Langkah yang keempat, keterampilan mengevaluasi. Keterampilan untuk menilai kredibilitas pernyataan yang didasarkan persepsi, situasi, keyakinan, atau pendapat. Contohnya dari teks berita, evaluasi yang penting ialah terdakwa Stefanus Hoerenning menonjol, terlihat dari terbukti bersalah, merintangi penyidikan KPK di kasus korupsi,
dengan pidana penjara selama 5 tahun, dan dengan itu juga jaksa mengatakan hal yang memberatkan tuntutan adalah Roy tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian Roy Rening juga berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Langkah-langkah yang kelima, mengeksplanasi, adalah keterampilan untuk menyatakan atau memberikan penjelasan tentang informasi, data, atau gagasan berbasis bukti, konsep, metode, dan kriteria. Contoh dari kali beritanya, terdakwa Stefanus Roy Rening telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Sebagaimana dalam dakwaan tunggal, dan menjatuhkan pidana terhadap dakwa Stefanus Roy Rening dengan pidana penjara selama 5 tahun. Kata jaksa saat membacakan tuntutan di PN Tipikor, Jakarta, Rabu, 17 Januari 2024. Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Stefanus Roy Rening sebelumnya didakwa sebagai kasus perintangan penyidikan. Langkah-langkah yang terakhir, yaitu yang keenam, keterampilan meregulasi diri, adalah keterampilan untuk memantau kegiatan kognitif melalui analisis dan evaluasi terhadap diri sendiri. Contoh dari teks berita, menurut pemahaman saya mengenai kasus di atas, mengenai kasus korupsi sangatlah disayangkan, dikarenakan selain merampas, hal ini juga sangat merugikan terutama bagi masyarakat yang menerima hasil dari program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme tersebut.